5 desain shelter hanya menggunakan flysheet yang salah satunya pasti kalian belum pernah lihat. Jadi di sini kita akan menampilkan 5 tipe shelter yang hanya menggunakan flysheet, pasak, dan juga mungkin trekking pole yang tentunya nanti akan kita buatkan video tutorialnya. Untuk tutorial masing-masing desain nanti akan kita buatkan setelah video ini. Yang pertama adalah tipe Indian style. Kelebihan dari tipe ini adalah punya pintu yang cukup luas. Bagian dalamnya pun juga cukup luas. Dan dia punya desain aerodinamis. Sedangkan untuk minusnya, dia tidak punya pintu yang tertutup. Dia juga butuh tali untuk mendirikan. Serta jumlah pasak yang cukup banyak. Keunggulan dari desain ini adalah sangat lega, benar-benar luas. Tidak banyak menggunakan pasak. Setupnya juga gampang, apalagi kalau kalian menggunakan pohon sebagai penyangganya. Tali pun juga sebenarnya tidak butuh banyak, apalagi kalau kalian bukan menggunakan tiang tetapi menggunakan pohon. Cukup diikatkan ke pohon saja. Kekurangan dari shelter ini adalah shelternya atau pintunya begitu sangat terbuka, sehingga angin dan juga hujan bisa mudah masuk ke dalam area shelter. Dengan penampang yang lebar, desain ini jadi tidak aerodinamis, apalagi kalau dapat angin dari depan. Ini kita sengaja pasang menghadap ke arah angin untuk melihat bahwa shelter ini tidak bagus untuk aerodinamisnya. Kekurangan yang terakhir, shelter ini membutuhkan pohon yang tinggi ataupun tiang. Minimal 2 meter lah untuk bisa berdiri. Tapi yang aku suka dari desain ini adalah bisa ditandemkan dengan tenda kapasitas 1%. Yang berikutnya adalah Hexamid. Keunggulan dari desain ini adalah sangat aerodinamis, sehingga sangat kokoh untuk menghadapi cuaca yang cukup ekstrim. Dia juga punya keunggulan, punya pintu untuk mengcover semua sisi. Bahkan tidak butuh tali seutas pun kalau itu pengen dicopot dan tinggal dimasukkan saja. Sedangkan untuk kekurangannya adalah dalamnya cukup sempit
Jadi kita sarankan untuk memakai bathtub ukuran panjang 180 dan lebarnya sekitar 80 atau bisa kurang. Dipakai untuk 2 orang pun sebenarnya cukup, cuman karena tiangnya di tengah, maka kita butuh 2 macam bathtub ukuran segini. Kita juga sarankan untuk menggunakan bathtub yang lebih tinggi dari ini, kisaran 20 cm, sehingga dia langsung nempel ke sini, jadi terbebas dari cipratan air dari luar. Kekurangan selanjutnya juga dia cukup ribet untuk kita setup. Kalau tidak terlatih, hasilnya biasanya nanti kurang rapi dan terlihat kurang simetris. Yang berikutnya adalah desain duplex atau ada yang menyebutnya dengan sebutan tenda pramuka. Keunggulannya dia punya 2 pintu yang tertutup rapat, tidak membutuhkan banyak tali, bahkan kalau mau kita bisa melepas talinya dan shelter masih bisa tetap berdiri. Keunggulan selanjutnya adalah desainnya yang cukup unik. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Desain duplex adalah salah satu shelter dengan setup yang paling ribet. Kita juga butuh 2 tiang untuk mendirikannya. Bagian dalamnya pun cukup sempit. Meskipun menggunakan bathtub yang cukup kecil, yaitu panjang 180 cm, shelter ini hanya menyediakan vestibul yang ya seadanya lah. Hanya muat untuk 1 orang saja. Kalau dipaksakan untuk 2 orang, kayaknya bathtubnya nanti bisa menonjol keluar. Kalau musim kemarau sih nggak masalah, tapi kalau hujan bakal merepotkan. Yang terakhir adalah desain Pro Trail. Keunggulan dari desain ini adalah dia punya pintu yang benar-benar tertutup. Bagian dalamnya juga terbilang cukup lega, bisa muat 2 orang. Tidak butuh banyak tali, bahkan tali yang untuk menarik tiang itu bisa kita copot. Si desain ini bisa tetap berdiri. Pintunya pun cukup fleksibel, bisa dibuka dari depan dan juga dari samping. Jadi punya space yang lebar. Kita juga bisa tambahkan stick di belakang atau tongkat di sana, sehingga kita punya headroom yang lebih lebar lagi. Apa kekurangan dari desain ini? Dia sedikit lebih ribet, tapi tidak seribet model duplex. Dan kalau mau bagian belakang lebih luas, kita butuh 1 tambahan tiang di sana. Kekurangan lainnya apa? Sepertinya cuman itu. Oleh karenanya desain ini salah satu favoritku. Jadi gimana menurut kalian? Desain mana yang kalian favoritkan? Atau punya desain tersendiri? Yuk komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Tetap semangat dan salam lestari.